Dia dekat sekali ya. Masalahnya kita tidak kenal dia, dia kenal betul sama kita, ya kan? Nah, kita bahas apa saja bisikan syaitan yang harus kita hindarkan. Ada 2 poin saja. Poin kedua sangat penting, jadi lupakan dulu jemuran ya. Nah, kita fokus dulu belajar. Yang paling penting nanti poin kedua. Poin pertama aja dulu. Sifat syaitan yang harus kita hindarkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah tergesa-gesa. Al-ajalatun minasyaitan. Tergesa-gesa itu perbuatan syaitan. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tidak boleh tergesa-gesa. Contoh, kita bahas beberapa macam bentuk tergesa-gesa. Pertama, tidak boleh tergesa-gesa dalam ibadah. Saya sering bilang kepada jamaah, solat itu ada tumakninah. Saya banyak dapat laporan imam solat cepat kali macam rudal. Padahal tumakninah itu hukumnya wajib. Tidak boleh tergesa-gesa dalam ibadah. Itu enggak boleh, perbuatan syaitan. Tergesa-gesa dalam ibadah membuat kita tidak khusyuk. Makanya ada tumakninah, ya kan? Apa itu tumakninah? Anok sebentar, diam sebentar. Contoh, ruku, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu Akbar. Diam sebentar, tumakninah, hukumnya wajib. Tak boleh tergesa-gesa dalam solat. Tergesa-gesa perbuatan syaitan. Contoh, banyak orang tergesa-gesa pergi ke masjid. Solat maghrib dia tak mau terlambat, tapi sebelum ke masjid dia nganga-nganga aja. Santai-santai dia dulu, nonton-nonton dia dulu, ngango-ngango dia dulu. Pas mau pergi ke masjid, lari-lari dia. Tak boleh, makruh. Pergi ke masjid tak boleh lari-lari. Jemaah saya tidak boleh lari-lari pergi ke masjid. Ketahuan kita orang yang tak paham. Orang yang paham, kalau dia telat datang ke masjid, maka dia tidak akan tergesa-gesa. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah melakukan solat berjemaah. Lalu ada sahabat yang ribut lari-lari ke masjid. Maka Rasul bertanya kepada sahabat, "Hei sahabat, kalian ngapain ribut-ribut?" Apa kata mereka? "Kami telat ke masjid ya Rasulullah, jadi kami lari-lari ke masjid." Apa kata Rasulullah? "Jalan saja, al-ajalatun minasyaitan." Tergesa-gesa perbuatan syaitan. Jadi kalau ada jemaah saya ni yang telat ke masjid, jangan lari-lari, jalan biasa aja. Lari-lari nyampe masjid susah nafas, tak terbaca Al-Fatihah lagi. Ya kan? Mau solat tarawih, mau solat apapun, jangan lari-lari, tak boleh tergesa-gesa. Oke? Apalagi tergesa-gesa. Berapa banyak jemaah yang kalau dalam ibadah tergesa-gesa, baca Yasin tergesa-gesa, tak jelas lagi panjang pendeknya. Ya kan, itu tak boleh. Pelan-pelan bilang sama pemimpin Yasin di masing-masing wilayah Yasin itu, wilayah Yasin, pokoknya kayak gitulah, ya kan. Bilang sama pemimpin Yasin, kata Ustazah Nela, baca Yasin itu tak boleh laju-laju, kita pelan-pelan aja, yang penting tepat, nanti kita tidak khusyuk. Bilang aja gitu. Jual aja nama saya, tidak apa-apa, gratis. Tidak boleh itu terburu-buru, itu nggak boleh ya dalam ibadah. Jadi solat pelan-pelan, baca Quran pelan-pelan, ke masjid pelan-pelan, ya, jangan tergesa-gesa. Apalagi tergesa-gesa hukumnya makruh. Tergesa-gesa saat makan, selain ibadah kita bahas. Tergesa-gesa saat kita makan, buru-buru, itu juga makruh. Jadi nggak boleh, itu perbuatan syaitan. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, termasuk yang paling penting adalah yang sangat tidak boleh dalam kehidupan kita dan akan berpengaruh dalam hidup kita adalah tergesa-gesa mengambil sebuah keputusan.
Tidak boleh mengambil keputusan itu buru-buru. Bahkan dalam agama Islam ada namanya sholat istikharah. Betul? Apa itu sholat istikharah? Sholat kalau kita ragu. Kenapa perlu sholat istikharah mengambil sebuah keputusan? Karena kita ingin melibatkan Allah dalam setiap keputusan hidup kita. Jadi tidak boleh mengambil keputusan terburu-buru, tergesa-gesa. Nggak boleh. Kalau kita ragu, lakukan istikharah. Libatkan Allah dalam setiap keputusan kita. Nanti saya jelaskan. Sholat istikharah itu dilakukan 2 rakaat. Tiap hari boleh. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Iya kan? Lakukan. Setelah sholat, salam kanan, salam kiri. Dia kayak sholat istikharah, kayak sholat subuh aja. Setelah itu mohon petunjuk sama Allah. Apakah mesti kita kerjakan atau tidak, minta petunjuk. Tergesa-gesa mengambil keputusan tidak boleh. Lebih baik lambat asal selamat. Contoh, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada anak dalam hal yang urgen pelan-pelan aja, kecuali dalam hal yang tidak terlalu urgen. Saya ambil contoh, misalnya nih, anak kita mau masuk mau masuk sekolah biasa, kita pengen dia di pesantren, tapi secara data banyak anak yang masuk pesantren kalau dipaksa itu nggak jadi, dia kabur, dia sakit-sakitan. Nah ini perlu pelan-pelan mengambil keputusan, jauh-jauh hari, nggak boleh gerasak gerusuk. Seseorang yang bertengkar, suami istri, jangan tergesa-gesa ngambil keputusan. Nggak boleh, setan datang. Kalau gitu bang, kau antarkan aja aku ke rumah orang tuaku bang. Pergilah kau pulang sendiri. Jatuh talak kinayah, tergesa-gesa. Tak boleh tergesa-gesa ngambil sebuah keputusan. Harus pelan-pelan, pikirkan dulu. Bertengkar, kalau kayak gitu kita nggak usah sama-sama aja deh. Oke bang, terjadi talak lagi. Tergesa-gesa dalam sebuah keputusan, nggak boleh. Oke, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dalam hal apapun, kalau saya boleh mohon, jangan terburu-buru. Mau pergi pengajian, terburu-buru, ngambil baju asal tarik aja. Yang mana mau dipakai lagi nih? Mana lah dia, gerasak gerusu, sasangok, tergesa-gesa. Nyampe masjid buru-buru, Nah, ada yang ketinggalan ini, tak boleh. Sesak nafas, ya. Boleh kita itu fantasyiru fil ard, boleh kita itu bertebaran di muka bumi ini, tapi tenang, tak boleh tergesa-gesa. Ya tergesa-gesa, gerasak gerusuk, itu nggak boleh. Pernah rasakan buru-buru terus? Perbuatan syaitan itu. Masa cantik-cantik kawan syaitan. Nah, tapi pada hal yang tidak terlalu urgen, boleh cepat putuskan. Ini pada hal yang nggak urgen, lama betul keputusannya. Kita majelis taklim mau jalan-jalan ke Sungai Hijau, pergi enggak bulan depan? Lama kali memutuskannya, padahal itu cepat aja diputuskan, nggak apa-apa. Lama, pergi enggak ya, pergi enggak ya, pergi enggak, perlu istikharah tuh kalau cuman ke Sungai Hijau. Kadang-kadang jamaah ini nggak tepat. Persoalan yang perlu keputusan tepat dia lama-lamakan, yang harus lama dia cepat-cepatkan. Kalau mau pergi jalan-jalan bulan depan, jangan ragunya sampai 1 bulan. Nggak enak pula tidur berpikir, pergi nggak ya, pergi nggak ya. Karena al-ajalatu minasyaitan. Kalau kita tergesa-gesa, maka kita akan emosional. Kalau kita emosional, maka otak kita itu menjadi adrenalin tidak lancar. Kalau tidak lancar, nanti keputusan kita menjadi keputusan yang salah. Biar lambat asal selamat. Paham? Nah, sebelum saya ke poin kedua, jangan memutuskan sesuatu secara terburu-buru dengan beberapa kondisi. Pertama, jangan membuat keputusan saat sedang marah. Nanti bahaya. Lagi marah, buat keputusan. Kalau kayak gitu, mama pergi aja lah. Itu nggak boleh. Yang kedua,
jangan ambil keputusan saat terlalu bahagia. Oke, terlalu happy, keputusannya terlalu besar. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan dalam hal ini. Yang ketiga, jangan tergesa-gesa ngambil keputusan saat sedang sedih, marah, bahagia, sedih. Biasanya kalau keputusan ibu ambil dalam 3 kondisi ini, maka dia udah bercampur dengan nafsu. Oke? Sifat pertama syaitan yang harus kita buang adalah al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa, gerasa gerusu.